Sebelum mulai video kali ini, saya asumsikan bahwa kita sudah mempelajari dua video sebelumnya, yaitu transformasi Lorentz dan kontraksi panjang, dan juga dilatasi waktu. Jadi sebelumnya kita akan mempelajari tentang dimensi ruang waktu. Jadi dimensi ruang waktu tersebut terdiri dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Jadi 3 dimensi ruang itu adalah ada X, Y, dan Z. Ini adalah 3 dimensi ruang, lalu ditambahkan dengan 1 dimensi waktu. Semua dimensi yang berhubungan harus membentuk tegak lurus dengan dimensi yang sudah ada. Seperti X yang tegak lurus dengan dimensi Y, dan dimensi Z yang tegak lurus dengan dimensi X dan Y. Begitu juga dengan waktu. Waktu harus tegak lurus dengan dimensi X, Y, dan Z. Dan itu sangat sulit untuk digambarkan. Maka saya akan mencoba untuk mengambil 1 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, yaitu X dan T. Jadi di sini adalah 1 dimensi ruang X dan 1 dimensi waktu. Agar dimensi waktu ini sama dengan dimensi ruang, maka harus mempunyai satuan yang sama. Sedangkan sementara ini adalah satuan dari waktu adalah second, dan satuan dari ruang adalah meter. Bagaimanakah second ini bisa menjadi meter? Yaitu dengan mengalihkan dengan kecepatan yang konstan. Apa kecepatan konstan? Kita sudah pelajari di 2 video sebelumnya, yaitu kecepatan cahaya C dengan satuan adalah meter per second. Ketika meter per second dikalikan dengan second akan menjadi meter. Maka 2 dimensi ini sudah mempunyai satuan yang sama, yaitu meter. Jadi 2 dimensi ini sudah memiliki dimensi yang sama. Lalu kita sudah tahu bahwa kecepatan cahaya adalah 300 juta meter per second. Ini adalah kecepatan cahaya dengan sudut 45 derajat. Kita sebagai suatu zat atau benda yang bermassa sangat mustahil untuk mencapai kecepatan cahaya, apalagi lebih dari kecepatan cahaya, yaitu di sudut ini kurang dari 45 derajat. Ini sangat mustahil. Jadi area kita adalah di sini. Ini adalah area untuk zat yang bermassa. Mungkin suatu saat ada kecepatan yang mendekati cahaya, tapi untuk saat ini masih jauh untuk mendekati kecepatan cahaya. Bisa orang, misalkan orang tersebut hanya berdiri di satu titik dalam waktu yang lama atau waktu tertentu, maka grafiknya akan seperti ini. Dia akan berjalan, atau maksudnya waktunya akan berjalan sampai titik waktu tertentu, tapi dia tidak melakukan pergerakan, alias X sama dengan 0. Dengan T mungkin 5 second atau 5 jam atau bahkan mungkin 10 tahun. Nah, dia akan mengalami grafik seperti ini. Lalu kita akan gambarkan lagi. Saya akan terangkan sedikit tentang space-time atau ruang waktu. Di sini adalah grafik untuk persamaan kecepatan cahaya. Di sini juga. Nah, disinilah area kita. Ini adalah masa sekarang atau waktu saat ini, sedangkan ini adalah masa depan, dan ini adalah masa lalu. Nah, kita tidak bisa melakukan perjalanan waktu mundur. Kita hanya bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan.
dan saat ini adalah di titik 0. Ini adalah kecepatan cahaya. Di sini area yang tidak mungkin, di sini juga, di sini juga, dan di sini juga. Inilah ruang lingkup kita. Kita sudah mengetahui tentang transformasi Lorentz, lalu kontraksi panjang, dan dilatasi waktu. Jika seseorang atau saya melakukan sebuah perjalanan dengan kecepatan tertentu di titik P, saya akan mengalami perjalanan terhadap X, yaitu delta X, dan perjalanan terhadap waktu yaitu delta T. Tapi apakah orang dengan kecepatan yang berbeda atau kecepatannya diam atau 0 melihat saya dengan delta X atau delta T yang sama? Tentu tidak. Mereka akan melihat saya bergerak dengan delta X aksen dan dalam waktu delta T aksen. Kita sudah bahas di transformasi Lorentz dan video kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Kita mendapatkan persamaan bahwa delta X aksen sama dengan delta X minus V delta T dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Dan juga delta T aksen sama dengan delta T minus V per C kuadrat delta X dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sudah jelas di sini bahwa delta T berbeda dengan delta T aksen. Karena delta T untuk menjadi delta T aksen harus mengalami pengurangan variabel-variabel berikut. Dan delta X juga beda dengan delta X aksen. Akan tetapi, semua pengamat akan mempunyai kesepakatan yang sama di satu variabel. Pengamat yang tidak bergerak atau diam akan sama dengan pengamat yang bergerak dengan kecepatan tertentu di satu variabel. Variabel apakah itu? Yaitu variabel S. Apakah itu S? Nah, kita akan bahas dengan persamaan berikut. C delta T aksen kuadrat dikurangi dengan delta X aksen kuadrat. Kita masukkan persamaan berikut sama dengan C dalam kurung delta T dikurangi V per C kuadrat delta X dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ini dikuadratkan dikurangi dengan delta X aksen. Delta X aksen adalah delta X minus V delta T dibagi dengan akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat dan dikuadratkan juga. C delta T aksen kuadrat minus delta X aksen kuadrat sama dengan, kita operasikan yang sebelah kanan menjadi C kuadrat delta T kuadrat minus 2V delta X delta T plus V kuadrat per C kuadrat delta X kuadrat minus delta X kuadrat plus 2V delta X delta T minus V kuadrat delta T kuadrat dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ini karena dikuadratkan menjadi 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Lalu kita mendapatkan variabel yang sama. Kita mendapatkan variabel yang sama. Di sini ada minus 2V delta X delta T sama dengan 2V delta X delta T di sini yang plus kita bisa coret. Tersisa adalah
C kuadrat delta T kuadrat plus V kuadrat per C kuadrat delta X kuadrat dikurangin delta X kuadrat minus V kuadrat delta T kuadrat dibagi dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat, sama dengan kita rearrange atau kita susun kembali urutannya biar yang mempunyai variabel delta T akan dikelompokkan dengan delta T. Maka C kuadrat delta T kuadrat minus V kuadrat delta T kuadrat minus delta X kuadrat plus V kuadrat per C kuadrat delta X kuadrat dibagi dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ini kita kelompokkan, kita keluarkan menjadi C kuadrat delta T kuadrat dalam kurung 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan ini juga menjadi delta X kuadrat dalam kurung 1 minus V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Karena di sini mempunyai variabel yang sama yaitu 1 minus V kuadrat per C kuadrat, di bawah juga ada, di sini juga ada, kita bisa coret. Sehingga hanya tersisa C kuadrat delta T kuadrat minus delta X kuadrat. Nah, kita lihat di sini adalah C delta T aksen kuadrat minus delta X aksen kuadrat itu sama dengan C kuadrat delta T kuadrat minus delta X kuadrat. Jadi saya tulis ulang, di sini adalah C, atau kita tulis ulang menjadi C kuadrat delta T aksen kuadrat minus delta X aksen kuadrat. Jadi meskipun delta T aksen berbeda dengan delta T dan delta X aksen berbeda dengan delta X, tetapi dalam persamaan ini, dalam C kuadrat delta T aksen kuadrat minus delta X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat delta T kuadrat minus delta X kuadrat, yaitu sama dengan S. Jadi S di sini adalah sama di semua pengamat. Di delta X aksen, delta T aksen, ataupun di delta X atau delta T. Jadi S di sini sama di semua kerangka pengamat. Ini adalah kesepakatan, yaitu di mana S adalah tidak berbeda atau invarian, tidak bervariasi. Setelah kita mendapatkan suatu kesepakatan yaitu S sama dengan C kuadrat delta T kuadrat minus delta X kuadrat adalah sama di semua kerangka pengamat, kita akan gambarkan sebuah grafik. X ini adalah C, T, dan di sini adalah kecepatan cahaya. Maka persamaan S di sini, di sini bukan S tapi di sini adalah S kuadrat. S kuadrat. Di sini juga adalah S kuadrat. Persamaan ini sangat mirip dengan persamaan hiperbola. Bentuknya sangat mirip, atau ini merupakan persamaan hiperbola. Kalau persamaan hiperbola adalah B kuadrat X kuadrat minus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi bentuknya sama dengan persamaan hiperbola. Maka di dalam grafik S kuadrat ini akan membentuk persamaan seperti ini. Nah,
akan membentuk persamaan seperti ini. Jadi ketika X sama dengan 0, maka S kuadrat adalah sama dengan C kuadrat delta T kuadrat, atau S sama dengan C dikali delta T. Katanya di sini ketika X sama dengan 0. Bagaimana dengan di X tertentu? Maka nilainya akan membentuk nilai C kali T tertentu. Begitu juga dengan di sini. Begitu juga dengan di sini. Jadi dengan variasi delta X maka akan membentuk variasi delta T. Dengan konsekuensinya adalah S yang selalu sama di tiap-tiap pengamat. Dengan kecepatan yang berbeda-beda akan mempunyai S yang sama. Dan hiperbola ini dinamakan Minkowski space atau ruang Minkowski. Lalu kita ilustrasikan sebagai berikut. Jadi ketika saya diam, berarti mempunyai V sama dengan 0, kecepatannya diam. Saya akan mempunyai variabel delta X dan delta T. Sedangkan orang yang bergerak dengan kecepatan tertentu, ke arah sana akan melihat saya bukan lagi delta X ataupun delta T, tapi adalah delta X aksen dan delta T aksen. Nah, kita sudah bahas sebelumnya karena ada dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Lalu bagaimana kita menghitung S untuk saya? S kuadrat sama dengan C delta T kuadrat minus delta X kuadrat. Karena saya di sini tidak melakukan pergerakan atau diam, maka X di sini sama dengan 0. Sehingga S kuadrat sama dengan C kuadrat delta T kuadrat, atau S sama dengan C delta T. Ketika S dibagi dengan C, maka sama dengan delta T. Ini adalah waktu untuk saya, atau saya melihat saya sendiri adalah waktunya adalah delta T. Bagaimana dengan orang yang bergerak yang melihat saya? S kuadrat sama dengan C delta T aksen kuadrat dikurangi dengan delta X aksen kuadrat. S kuadrat sama dengan C delta T aksen kuadrat minus delta X di sini, karena dia mempunyai kecepatan, saya akan ubah ke waktu, yaitu V delta T aksen kuadrat. S kuadrat sama dengan C kuadrat delta T aksen kuadrat minus V kuadrat delta T aksen kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan delta T aksen kuadrat C kuadrat minus V kuadrat. S kuadrat sama dengan delta T aksen kuadrat dalam kurung 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, kita tidak asing dengan bentuk seperti ini. Lalu kita akarkan menjadi S sama dengan di sini C kita keluarkan, C kuadrat kita keluarkan menjadi C kuadrat delta T aksen kuadrat dikalikan dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, lalu CS ketika kita akarkan S kuadrat, ketika kita akarkan menjadi S sama dengan C delta T aksen dikalikan dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Saya tulis ulang, S sama dengan C delta T aksen dikalikan dengan akar 1 minus V
V kuadrat per C kuadrat. Kita sudah pernah belajar tentang dilatasi waktu, yaitu delta T aksen sama dengan delta T dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Maka delta T sama dengan delta T aksen dikalikan dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Maka di sini ketika S kita bagi dengan C sama dengan delta T aksen akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat, atau S dibagi C sama dengan delta T aksen akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat, itu sama dengan delta T, yaitu sama. Kalau kita bandingkan di sini, delta T di sini ternyata sama dengan delta T di sini. Jadi ternyata karena S ini adalah invarian atau tidak berbeda di semua pengamat dan dibagi dengan C yang konstan, maka akan menghasilkan sesuatu yang juga tidak berbeda. Di sini menghasilkan delta T, saya akan mengukur waktu saya sendiri adalah delta T. Ketika orang lain yang bergerak akan sepakat bahwa saya juga mengalami waktu delta T, di mana delta T ini sama dengan tau atau proper time. Ya, jadi delta T di sini atau S dibagi C sama dengan delta T aksen akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat sama dengan delta T, itu sama dengan tau, atau kita sebut sebagai proper time, atau kalau di bahasa Indonesia dinamakan waktu sejati, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang membawa jam tersebut. Maksudnya adalah ketika saya mau mengukur waktu saya harus menggunakan jam saya sendiri. Sedangkan orang lain yang melihat saya atau mengukur waktu yang saya alami akan menghasilkan waktu yang berbeda, yaitu delta T aksen. Dengan waktu yang sebenarnya atau waktu sejati adalah delta T atau kita sebut tau, yaitu waktu sejati atau proper time. Sekian video saya. Terima kasih.